Ragnarok atau takdir dari dewa-dewa. Dalam mitologi Nordik, terjadi satu perang besar yang mengakhiri semuanya. Semuanya berawal dari sebuah ramalan. Pada awalnya, Odin, pemimpin dari para dewa, memiliki sepasang mata yang lengkap. Namun, demi ilmu pengetahuan dan kebijakan, dia menukarkan satu matanya kepada Mimir, seorang dewa yang mengetahui segalanya di alam semesta. Setelah Odin mendapatkan kebijaksanaan dan kepintaran dari Mimir, akhirnya dia mendapatkan kekuatan untuk meramalkan masa depan. Dia pun akhirnya meramalkan akan terjadi sebuah peperangan besar yang mengakhiri seluruh dewa yang dipicu oleh anak-anak Loki, yaitu Hel, Jormungandr, dan juga Fenrir. Pada awalnya dia melakukan banyak tindakan pencegahan, seperti membuang Jormungandr ke lautan yang ada di Midgard, atau singkatnya bumi. Namun berakhir dengan bertumbuh pesatnya Jormungandr di lautan, yang saking pesatnya panjang tubuhnya dapat mengelilingi lautan yang ada di bumi. Odin pun menaruh Hel di Niflheim dan menyuruhnya untuk menjaga jiwa-jiwa yang telah mati. Dan yang terakhir, Odin mengikat Fenrir dengan rantai yang sangat spesial. Fenrir sangatlah kuat, sehingga pada proses pengikatan, salah satu tangan dari Dewa Tyr harus dikorbankan untuk Fenrir. Namun bahkan setelah semua itu, Odin tahu bahwa Ragnarok adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Ragnarok datang ditandai dengan 4 pertanda. Yang pertama adalah kematian dari Baldur, salah satu anak dari Odin yang sangat disukai oleh siapapun. Yang kedua adalah akan terjadi musim dingin selama 1,5 tahun tanpa musim panas sekalipun. Pada saat itu, musim yang ada hanyalah musim panas dan musim dingin yang terus bergantian selama 6 bulan. Yang berarti selama 3 musim akan terjadi musim dingin terus-menerus. Yang ketiga adalah anak dari Fenrir, Hati dan Skoll akan memakan matahari dan bulan, yang membuat Midgard gelap gulita. Dan yang keempat, Yggdrasil akan bergetar dengan hebat, yang dikarenakan oleh keluarnya Jormungandr dari bawah laut. Fenrir pun pada akhirnya akan terlepas, dan perang itu akan dipimpin oleh Loki, yang akan diikuti oleh raksasa-raksasa lainnya. Fenrir akan mengamuk karena dia telah diikat selama masa hidupnya. Dia pun datang ke Midgard dan memakan semuanya yang ada di bumi. Rahang bawahnya menyentuh permukaan tanah, sedangkan rahang atasnya menyentuh langit-langit Midgard. Jormungandr pun akan keluar dan menyebarkan racunnya kemana-mana. Pada akhirnya langit dari Midgard pun terbelah, yang membuat raksasa api dari Muspelheim turun dan datang ke Midgard, yang dipimpin oleh pemimpin mereka Surtur. Mereka pun akhirnya melewati Bifrost, yang merupakan jembatan pelangi yang menghubungkan Midgard dan Asgard, tempat dewa-dewa berada. Saat mereka melewati jembatan Bifrost, Heimdall pun meniup trompetnya, yang menandakan terjadinya hari di mana Ragnarok terjadi, hari yang ditakuti oleh para dewa. Odin pun akhirnya meminta saran kepada Mimir, dan mereka memutuskan untuk bertarung, karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan, dan itu adalah takdir dari mereka. Pada akhirnya terjadilah perang Ragnarok di tanah yang bernama Vigrid. Odin bertarung melawan Fenrir bersama prajuritnya. Walaupun mereka sangat kuat dan berani, namun mereka tidak cukup kuat untuk melawan Fenrir, yang pada akhirnya Odin dan prajuritnya dibunuh dan dimakan. Anak dari Odin, Vidar, melihat pertarungan ini dan dia pun marah. Pada akhirnya dia membalaskan dendam ayahnya Odin dan membunuh Fenrir. Loki pada akhirnya melawan Heimdall, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Thor pun melawan Jormungandr dan menang. Namun, walaupun dia menang, dia mati karena keracunan dari racun Jormungandr. Perang besar-besaran itu membuat semua dunia yang ada pada saat itu tenggelam ke lautan, dan hanya meninggalkan kekosongan, yang dimana dunia baru pun tercipta, dimana pada akhirnya manusia menciptakan dunia yang baru, dunia yang lebih indah dari sebelumnya.
dan itu adalah perang Ragnarok.